Yoho, apa kabar kalian semua? Kita harap kalian baik-baik saja. Terima kasih kalian sudah mampir ke Momo Channel. Oke, di video kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul Freaks. Freaks ini merupakan film fiksi ilmiah. Bagi kalian suka film fiksi ilmiah, maka film ini bisa menjadi rekomendasi buat kalian. Seperti apa filmnya? Mari kita saksikan. Pada menit pertama digambarkan seorang gadis kecil sedang melihat keluar jendela. Ia sedang memandang sebuah truk dan burung-burung yang berterbangan di udara. Tiba-tiba seorang laki-laki datang memanggilnya, melarangnya untuk melihat keluar. Menurut laki-laki itu, orang jahat bisa menemukannya jika ia keluar. Kemudian sang gadis minta maaf, dan ternyata laki-laki itu adalah ayahnya. Gadis itu bernama Eleanor Reed, berumur 7 tahun. Tinggal bersama ayahnya yang bernama Henry. Henry biasa memanggil Eleanor sebagai Chloe. Chloe memandang sebuah foto yang disebutnya ibu, Nancy Reed. Dan juga foto gadis di sebelahnya yang bernama Harper, yang merupakan saudara perempuannya. Hari-hari Chloe dihabiskan di dalam rumah. Ia tidak pernah diizinkan keluar rumah oleh Henry. Segala hal dipelajarinya dari Henry. Chloe bermain dengan Henry. Tiba-tiba mata Henry mengeluarkan darah. Lalu Chloe bertanya, apakah mata ibu juga berdarah? Apakah mataku juga akan berdarah suatu hari nanti? Henry berharap tidak, tapi jika itu terjadi, harap segera memberitahunya, katanya. Di sini belum jelas mengapa mata Henry mengeluarkan darah dan kenapa Chloe tidak boleh keluar rumah. Kenapa Henry selalu menakut-nakuti Chloe tentang bahaya di dunia luar. Saat bersama, Henry menyuruh Chloe memejamkan mata, lalu ia berteriak, "You are freaks! Kamu tidak normal," katanya. Chloe hanya tertawa, meski Henry bilang itu tidak lucu. Menurutnya, Chloe harus berlatih mendengarkan kata-kata itu. Saat Chloe membicarakan tentang gunung, Henry curiga, sebab ia tidak pernah mengajari Chloe tentang gunung. Kemudian Henry mencari surat-surat yang ada di depannya, kemudian membakarnya. Ia begitu kesal karena anaknya mengetahui hal yang tidak pernah ia ajarkan. Malamnya, Chloe tidur nyenyak. Ia begitu merindukan ibunya. Digambarlah wajah dan tulisan "Mom" pada bantal dan dipeluknya dalam tidur. Chloe tak kunjung tidur. Ia mendengar gedoran pintu yang sangat keras dari dalam lemari. Ia mendekat ke arah sumber suara tersebut. Chloe terkejut saat membuka pintu dan mendapati sosok perempuan mengerikan di baliknya. Perempuan itu menjerit sambil terus menggedor pintu. Ia menjerit ketakutan sambil berkata, "Pergi, pergi, pergi!" dan menggambar sosok itu di kertas yang tertempel pada pintu. Akhirnya suara itu menghilang. Chloe memberitahu Henry. Saat dicek ternyata di dalam lemari itu kosong, tidak ada apa-apa. Chloe akhirnya tidur bersama dengan ayahnya Henry. Ia mengungkapkan bahwa ia yang bisa melindungi Chloe hanya saat ia terbangun. Saat Chloe terbangun pada pagi hari, ia mendengarkan ketukan dari arah pintu luar. Ia akhirnya mendatangi pintu luar. Melalui lubang pintu, orang dari luar memasukkan sesuatu. Langsung aja Chloe mengambilnya. Paket itu merupakan buku gambar 3 dimensi yang berisi tentang truk es krim Tuan Snowcone yang ada di depan kastil Tuan Putri. Kemudian Tuan Putri keluar untuk membeli es krim tersebut. Chloe langsung tertarik melihat keluar ke arah jendela kamarnya. Dilihatnya truk es krim dan seorang perempuan, Harper. Ia ingin Harper membawakan es krim untuknya. Ia mengulangi kalimat "bawakan aku es krim" berkali-kali. Harper menoleh ke jendela Chloe dan menuju pintu ke depan rumah Chloe. Terdengar ketukan pintu. Chloe bergegas turun ke pintu dan dilihatnya Harper membawakan es krim. Untuk pertama kalinya Chloe membukakan pintu dan keluar. Harper memberikannya es krim. Sayang, Henry datang, segera meraih tangan Chloe dan menginterogasi Harper. Harper menjawab, "Aku membawakan Chloe es krim," katanya. Henry makin marah ketika Harper menyebut nama asli Chloe. Bagaimana ia bisa tahu nama asli Chloe? Di luar, Henry memperkenalkan Chloe dengan nama Eleanor. Tiba-tiba ibu Harper datang, Nancy. Ia meminta maaf karena anaknya datang ke sana. Saat adegan ini, Nancy menyapa Chloe. Chloe menjawab dan berkata bahwa Nancy sangat cantik. Kemudian Nancy berkata kepada Henry, dia terlihat sangat normal. Henry langsung menyuruh Chloe masuk ke dalam ruangan dan menutup pintu. Di sini belum jelas kenapa Chloe disebut normal dan begitu aneh. Nancy dan Harper di awal disebutkan bahwa dia merupakan ibu dan saudaranya, tetapi mereka baru pertama kali ini bertemu dan merupakan tetangga. Henry marah pada Chloe. Menurutnya Chloe hampir terbunuh karena itu, sehingga Henry mengurung Chloe dalam lemarinya. Chloe bermain sendiri di dalam lemari. Entah dari mana, tiba-tiba ada Harper tidur di samping Chloe. Harper justru bertanya, kenapa Chloe bisa ada di dalam kamarnya. Sampai di sini, penonton akan merasa sangat janggal kenapa Chloe bisa bertemu dengan perempuan itu seperti hantu.
dan juga Harper di dalam lemarinya. Apakah itu nyata atau hanya imajinasi Chloe yang mungkin memang tidak normal? Keesokan harinya, Henry membuka pintu dan meminta maaf kepada Chloe. Chloe tetap ingin keluar untuk mendapatkan es krim. Akhirnya, Henry menyetujuinya. Henry pulang sambil membawa keranjang belanja. Ia membuka dan menutup pintu dengan cepat. Perut Henry berdarah. Tidak jelas penyebab perut Henry berdarah dengan luka seperti itu. Henry mengobati lukanya sedangkan Chloe mengobrak-abrik keranjang belanja itu. Ia tidak menemukan es krim. Chloe protes kenapa Henry melupakan es krimnya, sehingga Chloe ingin pergi beli sendiri. Henry marah karena ia hampir saja mati karena keluar. Chloe tiba-tiba bertanya, kapan ia akan tinggal bersama dengan Nancy, ibunya? Henry menjawab, akan mengubah rencana dan menyuruh Chloe untuk bersembunyi lebih lama lagi. Henry tiba-tiba tertidur, namun ada energi aneh yang sempat menghentikan burung-burung terbang di langit dan tetesan air di keran, dan lampu tiba-tiba menyala. Chloe membuka berangkas. Di situ terdapat pistol dan banyak sekali tumpukan uang. Ia mengambil pistol dan selembar uang. Tekadnya sudah bulat untuk keluar rumah. Ini pertama kalinya Chloe benar-benar keluar rumah, tidak dekat pintu seperti saat menemui Harper. Chloe bertemu dengan pria tua yang berada di truk es krim. Ia bertanya apakah di luar aman dan meminta es krim. Pria itu menjawab aman, memberikan es krim dan juga membawa Chloe jalan-jalan dengan truknya. Sepanjang perjalanan, Chloe melihat banyak poster atau lukisan di tembok yang bergambar orang dengan mata mengeluarkan darah seperti ayahnya. Chloe lalu bertanya, apakah itu orang baik atau jahat? Pria tua itu membawa Chloe ke taman bermain untuk bermain ayunan. Chloe ingin pria itu mendorong ayunannya lebih cepat, namun terlalu cepat dan membuat Chloe sangat takut. Orang-orang di sekitar menjadi curiga dengan pria itu. Pria itu menyuruh Chloe untuk turun dengan sendirinya melawan rasa takut. Chloe jadi marah dan takut. Pria itu menasihati Chloe belajar untuk lebih kuat seperti ibunya dulu. Chloe bingung kenapa pria ini mengenal ibunya. Pria itu bilang bahwa ibunya terkenal dan istimewa. Ia juga mengungkapkan bahwa ibunya Chloe ada di sebuah gunung. Tiba-tiba polisi datang, mengira bahwa pria itu adalah penculik atau penjahat. Karena terus mengelak, pria itu akhirnya mengaku kakeknya Chloe. Tapi Chloe bilang tidak. Akhirnya polisi mengeluarkan pistol. Chloe bingung dan ketakutan. Ia tidak tahu apa yang baik dan apa yang jahat. Chloe ingin polisi itu pergi. Dia mengulangi kata pergi berkali-kali dan akhirnya polisi itu pergi. Keanehan selalu terjadi. Saat Chloe mengulangi kata yang ia ungkapkan, orang-orang selalu menurutinya. Pria itu berkata kepada Chloe dan gadis itu adalah gadis yang istimewa. Mereka akan melakukan banyak hal besar bersama. Saat perjalanan pulang, Chloe melihat foto perempuan di dekat setir truk pria tersebut. Ia bertanya, si pria tua menjawab bahwa foto itu merupakan ibu Chloe atau anak perempuannya. Dari sini mulai jelas bahwa pria tua itu merupakan kakek dari Chloe. Namun ia baru mengetahuinya, ayahnya tidak pernah memperkenalkannya. Saat sudah sampai depan rumah Chloe, mereka saling berjanji untuk bertemu kembali. Si kakek memberikan Chloe sebuah obat agar ayah Chloe tidur dan Chloe bisa bebas. Henry terbangun dari tidurnya, ia spontan langsung mencari Chloe. Henry menemukan Chloe di dalam kamarnya. Chloe sangat marah dan sempat tidak mau berbicara dengan Henry. Chloe menuduh Henry pembohong, bahwa sebenarnya tidak ada yang perlu ditakutin di luar. Chloe memberontak, ia ingin tinggal bersama dengan Nancy. Ia memiliki ibu, ia menganggap dirinya istimewa. Henry membentak dengan kata-kata kasar bahwa Chloe tidak istimewa. Chloe marah dan mengusir Henry keluar dari ruangannya. Chloe tidak bisa tidur. Ia terus memandangi foto ibunya yang diberikan kakeknya itu. Kemudian ia kembali mendengarkan suara dari balik pintu. Chloe membuka pintu lemarinya, didapati perempuan yang pernah dilihatnya itu ternyata adalah ibunya yang dikiranya telah meninggal. Namun belum sempat berbicara, perempuan itu mengusirnya. Chloe mencari ayahnya. Henry sedang tertidur di depan televisi. Suara dari televisi itu hanya bisa didengar dari earphone. Diambilnya earphone dari telinga ayahnya yang mendengarkan berita di televisi. Berita tersebut membahas tentang adanya anak di bawah umur yang abnormal atau memiliki minat khusus atau ADF atau biasa yang disebut freaks. Sedang ada proses penormalan hubungan dengan komunitas abnormal. Para komunitas itu bersembunyi dan mempertahankan diri. Dalam undang-undang, mereka diberikan kesempatan untuk pindah di Gunung Madok, sehingga orang-orang yang bersembunyi dianggap melanggar hukum. Orang-orang abnormal itu membahayakan, meskipun sesungguhnya mereka tidak terlahir sebagai orang jahat. Kemampuan mereka meningkat dari generasi ke generasi. Anaknya disebut sebagai senjata hidup pemusnah massal.
Sekarang penonton sudah mulai paham mengapa Chloe disembunyikan oleh ayahnya. Ia merupakan anak abnormal juga. Ia memiliki kemampuan khusus untuk memasuki pikiran orang lain, dan ia diincar oleh kepolisian karena dianggap berbahaya. Chloe kembali mengimajinasikan bahwa ia bermain dengan Harper. Tiba-tiba dari balik pintu lemarinya ada Harper dan teman-temannya bermain. Harper terkejut. Harper dan teman-temannya mengejek bahwa Chloe anak yang aneh atau freaks. Kemudian Chloe bertemu kembali dengan ibunya. Ia meyakinkan bahwa ibunya kalau dia adalah anaknya yang nyata. Chloe memberikan minum kepada Henry sebagai permohonan minta maaf kepada Henry. Minuman tersebut ternyata diberi obat agar ayahnya tertidur. Namun Henry mengetahui jika minumannya itu diberi obat. Ia mengejar Chloe yang lari. Chloe tetap ingin keluar. Ia bersikeras dan berkata tidur berulang kali kepada Henry. Dan akhirnya Henry pun tertidur. Dan mata Chloe berdarah. Chloe mengambil sejumlah uang dan pergi keluar, mencari truk es krim kakeknya Mr. Snowcone. Mr. Snowcone mengajak Chloe untuk pergi bertemu dengan seseorang yang katanya bisa membawa mereka bertemu dengan ibu Chloe. Mr. Snowcone menemui agen kepolisian di sebuah kafe. Ia melapor bahwa gadis tersebut abnormal. Chloe tidak bisa diajak berbohong. Akhirnya polisi curiga. Chloe tidak terima kakeknya menyebutnya anak aneh. Ia lari menuju dapur kafe, Snowcone mengikutinya. Pelayan kafe tanpa sengaja mendengar pembicaraan mereka berdua. Snowcone langsung menusuk mata pelayan kafe itu dengan ballpoint. Pelayan kafe keluar dengan mata bersimbah darah. Di luar sudah ada polisi yang berjaga. Ia pun ditembak. Snowcone dan Chloe berhasil kabur, karena Snowcone ternyata memiliki kekuatan bisa menghilang. Di perjalanan pulang, truk es krim itu dihadang oleh Henry. Henry menyuruh Chloe untuk turun dan keluar. Di sini diketahui jika ada pertentangan antara Snowcone dengan menantunya. Henry juga diketahui memiliki kekuatan untuk menghentikan waktu. Chloe sudah tidak sabar ingin tinggal bersama dengan Nancy. Henry membujuk Stephen Reed, suami Nancy, agar Chloe bisa tinggal sementara di rumah mereka. Awalnya Nancy menolak, tapi karena uang, Stephen dan Nancy setuju. Sayangnya Harper tidak setuju. Harper menolak terang-terangan dan mengatakan Chloe itu aneh. Stephen dan Nancy bertengkar karena itu. Chloe mendengar pertengkaran mereka berdua. Chloe memaksa agar mereka berdua mengatakan sayang kepada Chloe. Setelah memeluk Chloe, Nancy terkejut melihat mata Chloe yang berdarah. Nancy mengusir mereka berdua. Setelah menggunakan kekuatan yang besar, mata abnormal akan mengeluarkan darah. Henry juga baru tahu jika mata Chloe berdarah. Snowcone tidak memberitahunya. Ternyata Snowcone diikat di dalam rumah. Henry tak tahan lagi, ia mengurung Chloe. Saat di dalam lemari, Chloe bertemu dengan ibunya. Ia akan membantu ibunya menyelamatkan diri. Henry tidak percaya jika istrinya Mary masih hidup. Ia kembali memasukkan Chloe ke dalam lemari, namun gagal. Chloe berhasil mempengaruhi pikiran Henry. Setelah menggunakan kekuatan yang cukup besar, Chloe akhirnya batuk darah. Chloe, Henry, dan Alan atau Mr. Snowcone membahas tentang Mary. Chloe berusaha menenangkan Henry dan Alan, tetapi mereka berdua sibuk bertengkar. Chloe mendapati bahwa Nancy sedang diinterogasi oleh polisi. Untuk menghentikan perdebatan antara Henry dan Alan, Chloe memproyeksikan pembicaraan antara Nancy dan polisi di luar. Proyeksi tersebut ditampilkan di depan Henry dan Alan. Tak hanya memproyeksikan, Chloe juga mengendalikan pikiran polisi agar membunuh Nancy. Mata Nancy ditusuk dengan ballpoint, kemudian polisi menembak Nancy. Henry marah, sedangkan Alan mendukung perbuatan Chloe. Alan mencoba membawa Chloe dengan kekuatan menghilangnya, namun Chloe tidak mau. Chloe mempertemukan Henry dan Alan dengan Mary yang akan dibunuh di depan petugas eksekusi. Chloe berusaha memasukin pikiran petugas pengeksekusi, sehingga gagal membunuh Chloe. Di sisi lain, rumah mereka sudah dikepung pasukan bersenjata. Agen polisi perempuan mengetuk pintu dari luar. Akhirnya diputuskan bahwa Chloe menyelamatkan ibunya dan Henry bersama Alan mengurus agen itu. Ini adegan yang cukup panjang dan menegangkan. Chloe hampir gagal menyelamatkan ibunya. Namun akhirnya ibunya berhasil keluar dan terbang, karena ini kekuatan istimewanya. Sedangkan Henry gagal meyakinkan agen itu, ia dan Alan tertembak. Tak lama Alan meninggal. Chloe pingsan setelah menggunakan kekuatannya. Ia dibawa menjauh oleh Henry saat bom yang diluncurkan dari udara hampir mendarat di atas rumah mereka. Henry meninggal usai rumah mereka hancur berantakan. Di akhir film ini, Mary datang menemui Chloe dan ingin membawanya bersembunyi. Namun Chloe menolak, ia tidak ingin kembali bersembunyi. Akhirnya mereka akan mencari tempat baru. Demikianlah film The Freaks, sungguh luar biasa. Jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya. Tunggu kami di video selanjutnya. Bye-bye.